Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ashar AB Bonsai. Untuk kali ini sesuai dengan judulnya 4 hari langsung panen ya. Jadi hari pertama kita cangkok, 4 hari kemudian kita bisa langsung panen ya. Eh, untuk itu saksikan terus videonya, edukasinya, dan insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman semua dalam membudidaya bonsai agar perbonsaian Indonesia semakin beragam, semakin ramai ya. Jadi ini langsung 4 hari kita langsung panen, betul-betul 4 hari langsung panen. Gimana caranya? Saya akan memberikan edukasinya dan rahasianya. Oke, yang pertama pastikan pohon dalam keadaan subur. Jadi teman-teman ketika ingin mencangkok atau melakukan budidaya, pastikan pohon teman-teman subur. Apapun jenis pohon teman-teman itu tidak masalah. Semuanya sama. Pakai proses yang sama. Yaps, proses yang pertama adalah pengelupasan. Di sini saya mencontohkan cara pengelupasan yang benar. Ini adalah sancang ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, apapun jenis pohon teman-teman itu caranya yang sama ya. Apapun yang teman-teman ingin budidaya caranya sama. Jadi ada juga kasus bahwa kok saya mencangkuk tidak mau tumbuh akar, gagal. Nah, karena ada yang salah satu teman juga mungkin segelintiran orang ya, jadi menganggap remeh atau pandang enteng cara pengelupasan ya. Jadi jangan salah pengelupasannya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman yang belum tahu pengelupasan yang benar. Nah, ketika kita sudah lepas kulit seperti ini, jadi jangan langsung dibungkus ya, jangan langsung dicangkok. Nah, yang kedua, korek-korek seperti ini. Jadi kita harus melakukan korek-korek untuk memastikan tidak ada sisa kambium yang tertinggal atau yang tersisa. Setelah itu kita lap memakai tisu. Kenapa saya pakai tisu? Karena tingkat penyerapannya lebih tinggi dibandingkan kain. Nah, itu alasan saya memakai tisu. Setelah ini kita diamkan. Yang kedua, alat dan bahan. Jadi teman-teman harus mempersiapkan alat dan bahan. Nah, kenapa saya pakai mouse? Di sini ada mouse mentahan ya, ini mouse mentahan. Saya paling suka memang pakai mouse. Ketika saya ingin melakukan pencangkokan, saya pakai mouse. Ini adalah mouse yang baru saya ambil tadi sama teman ya. Di batang-batang pohon juga ada, di tembok-tembok biasanya juga ada. Tapi mouse ini tidak boleh langsung dipakai karena masih memiliki banyak bakteri. Yang kedua, tisu tadi. Nah ya, pisau, tali, plastik, dan sebagainya. Untuk pengolahannya, yang pertama bilas mouse tersebut. Jadi cuci dulu mouse-nya. Kenapa alasannya dicuci? Karena tadi banyak bakteri yang terdapat di mouse tersebut. Lakukan pembilasan atau pencucian mouse itu sebanyak 2-3 kali saja. Nah, alasannya kita cuci karena ketika kita langsung pakai mouse tersebut dalam keadaan kotor seperti itu banyak bakterinya. Justru yang bakteri itu malah berbahaya kalau kita pakai ya. Jadi tidak memaksimalkan. Bisa-bisa juga gagal. Nah, salah satu rahasianya di sini. Jadi kita memasak air ya, memasak air sampai mendidih. Untuk apa? Untuk sebagai penyiraman mouse tadi. Oke, oke, di sini kita sudah mendidihkan airnya ya. Jadi airnya sudah mendidih. Langsung action. Oke. Ya, siram mouse-nya memakai air mendidih tadi. Diamkan 10-15 menit. Jadi saya sengaja pakai wadah, saya letakkan mouse dalam wadah agar perendamannya lebih maksimal ya. Nah, ini adalah bantalan cangkok ya, saya katakan bantalan ya. Jadi ada plastik tadi, saya isikan mouse ya. Jadi saya cari simpelnya saja, namun ini bukan termasuk hal-hal yang wow juga sih sebenarnya, karena pakailah cara teman-teman ya, yang seperti biasa teman-teman lakukan. Atau mungkin yang betul-betul baru mau belajar ya, simpelnya sih seperti ini ya. Jadi kita cari simpelnya saja. Mouse dimasukkan dalam plastik. Terus mouse ini nanti saya akan belah dalam satu sisi ya. Oke.
Saya akan belah dalam satu sisi. Ya, ini seperti ini. Oke, perhatikan. Nah, ini adalah mouse yang sudah saya belah memakai pisau tadi. Agar apa? Saya mencari simpelnya saja. Ketika saya sudah belah gini, nah saya tinggal memposisikan saja dan menjepit batang yang kita ingin cangkok. Ini adalah batang yang kita ingin cangkok. Seperti teman-teman lihat atau saksikan. Tunggu, sabar. Saya zoom dulu ya. Saya zoom dulu biar lebih jelas lagi. Nah, oke. Nah, ini adalah bulir-bulir calon akar. Teman-teman bisa perhatikan, ini adalah bulir-bulir calon akar yang diameter batangnya sudah dipenuhi dengan bulir-bulir. Oke, dan siap untuk dicangkok. Pasti beberapa teman bertanya-tanya, untuk mengeluarkan bulir seperti ini gimana caranya? Jadi caranya ketika sudah melakukan pengelupasan tadi, kita diamkan beri jeda waktu 3 sampai 4 minggu sampai betul-betul mengeluarkan ciri-ciri atau bulir-bulir calon akar. Jadi contoh gini. Misal ada 20 pohon yang kita ingin budidaya, yang teman-teman ingin budidaya. Jadi yang kita lakukan itu hanya mengelupas tok ya. Jadi hanya yang kita lakukan hanya mengelupas tok. Jadi bisa saya katakan istilahnya hari pengelupasan lah ya. Jadi tidak ada dilakukan yang lain melainkan pengelupasan dan diamkan selama 3 sampai 4 minggu. Oke. Nah, kembali kita melihat ini adalah tampilan kita jepit ya. Nah, ini sangat simpel. Saya sengaja pakai jepit seperti ini. Jadi ada pertanyaan juga dari salah satu teman. Setahu saya katanya kalau mencangkok itu tidak boleh ada kebocoran di plastik tersebut ya. Nah, jadi teman-teman jangan salah ya. Ketika mencangkok itu ada dua musim, jadi musim hujan dan musim kemarau. Kalau musim kemarau ya memang benar, memang betul. Tidak boleh ada kebocoran di plastik tersebut karena kita mengandalkan suatu kondensat ya, proses kondensasi yang membantu melembabkan media tanam atau moss atau apa segala macam teman-teman pakai. Sedangkan di musim hujan itu harusnya kita justru membuka seperti ini agar air hujan membantu kita untuk menyiram atau memberi kelembapan terhadap media tanam kita. Ini salah satu contoh juga hasil cangkok. Akar ini dengan yang lain itu semuanya rata dan kita bisa memposisikan sesuai dengan teman-teman inginkan ya. Jadi satu sama lain keliling itu sama, diameternya juga keliling sama dipenuhi dengan akar. Jadi teman-teman yang ingin program gurita juga boleh, bagus. Oke, ketika kita pasang talang kita bisa tancapkan di bawah talang itu ya, di atas talang itu sehingga kita mengharapkan akar yang mekar. Jadi teman-teman yang ingin buat program tadi on the root atau akar gurita boleh pakai secara sistem cara seperti ini. Ya, jadi saya tarik kesimpulan yang harus kita lakukan yang pertama adalah memastikan pohon yang kita ingin budidaya subur. Yang kedua, kelupas dan diamkan 4 minggu untuk membuat pola bulir-bulir akar seperti ini. Yang ketiga, siapkan alat dan media yang steril. Semua alat disterilkan, tajam dan tidak berkarat, serta moss yang direndam dengan air mendidih. Setelah itu bungkus dan insya Allah hanya beberapa hari kita sudah bisa panen. Kalau dalam kasus ini hanya 4 hari kita sudah bisa panen. Oke, untuk itu saya mohon dukungan dari teman-teman untuk terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen serta bagikan ya. Jadi agar saya juga bisa terus membagikan edukasi. Salam sukses, saya Ashar AB Bonsai mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.